Persaingan Barcelona dan Real Madrid memanas lagi, tapi sayangnya bukan di lapangan. Aksi saling tuding sebagai bagian dari rezim mencuat 2 hari terakhir. Relasi yang disebut-sebut menguntungkan Barcelona atau Real Madrid di lapangan hingga meraup berbagai prestasi yang dituding adalah andil dari penguasa rezim. Benarkah demikian dan siapa sebenarnya antagonis dalam konflik ini? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Presiden Barcelona Joan Laporta membuat heboh dengan konferensi persnya baru-baru ini yang menyeret Real Madrid dalam pernyataannya. Laporta dalam konferensi pers tersebut sebenarnya ingin memberi penjelasan dan pembelaan seputar kasus Negreira yang menjeratnya. Namun lantaran merasa ada tekanan Real Madrid dari kasus tersebut, Laporta merasa perlu mengungkit Real dan menyebut justru tim rivalnya itulah yang selama ini lebih banyak diuntungkan wasit. Adapun kasus Negreira adalah sebuah skandal yang melibatkan Barcelona dan mantan wakil presiden Komite Wasit Sepak Bola Spanyol Jose Maria Enriquez Negreira. Kasus ini bermula ketika Cadena SER mengungkap bahwa Barcelona telah membayar sekitar 7,3 juta euro kepada Negreira dan perusahaannya selama 18 tahun untuk mendapatkan informasi tentang wasit. Pembayaran tersebut diduga bertujuan memengaruhi hasil pertandingan dan memberi Barca keuntungan. Kasus itu pun kemudian diselidiki oleh Jaksa Penuntut Umum UEFA dan La Liga. Barcelona telah membantah semua tuduhan dan mengklaim bahwa pembayaran tersebut hanya untuk mendapatkan laporan arbitrase yang sah dan tidak ada niat untuk memengaruhi pertandingan mereka. Barcelona mengklaim bahwa pembayaran tersebut dilakukan untuk mendapat 629 laporan dan 43 CD dari Negreira yang berisi informasi tentang profil, kinerja, dan perilaku wasit. Barcelona juga menunjukkan beberapa dokumen yang diklaim sebagai bukti bahwa pembayaran tersebut tidak berhubungan dengan suap wasit. Barcelona membantah semua tuduhan penyuapan wasit dan mengatakan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa yang salah secara hukum. Kasus tersebut masih berlanjut hingga saat ini dan belum ada keputusan resmi tentang apakah Barcelona terbukti bersalah atau tidak. Namun situasi memanas setelah Real Madrid turut campur dalam kasus ini dengan mengajukan diri sebagai pihak yang merasa dirugikan dan mendukung penyelidikan lebih lanjut. Sikap Real itu kemudian menimbulkan kontroversi dan ketegangan antara kedua klub, demikian pula antara Barcelona dan La Liga. Dari itulah Joan Laporta kemudian mengadakan konferensi pers pada 17 April kemarin untuk memberikan penjelasan tentang kasus tersebut, sekaligus menyerang Real Madrid dengan menyebutnya sebagai tim rezim yang sering diuntungkan oleh wasit. Real Madrid merespons dengan membuat video yang menunjukkan hubungan Barcelona dengan rezim Franco. Franco yang dimaksud Real Madrid adalah Francisco Franco Bahamonde, seorang jenderal dan diktator Spanyol yang berkuasa dari 1939 hingga 1975. Franco memimpin pasukan nasionalis yang memberontak melawan pemerintahan Republik Spanyol yang didukung oleh kaum kiri dalam Perang Saudara Spanyol pada 1936 sampai 1939. Franco mendapat dukungan dari fasis Italia dan Nazi Jerman, sementara pihak Republik didukung oleh Uni Soviet dan relawan internasional. Franco pun berhasil mengalahkan pihak Republik dan mendirikan rezim otoriter yang disebut Frankismo atau Spanyol fasis. Pada masanya, Franco mengendalikan semua aspek kehidupan politik, sosial, dan ekonomi di Spanyol. Franco juga menindas kelompok-kelompok etnis dan politik yang berbeda dengan ideologinya, seperti Basque, Catalunya, komunis, sosialis, anarkis, dan Freemason. Nah, kekelaman pada masa rezim Franco itulah yang diungkit Real Madrid dalam videonya, yang dikaitkan dengan hubungannya dengan Barcelona. Seperti penghargaan yang diberikan Barcelona kepada Franco, atau pembukaan Stadion Camp Nou oleh Menteri Utusan Franco. Dari cuplikan itulah Real menyerang balik dengan narasi siapa sebenarnya tim rezim di antara mereka. Secara historis, Franco memang memberi sejarah kelam dengan Catalunya, namun tetap memiliki hubungan dengan Barcelona meskipun cukup kompleks dan kontradiktif. Di satu sisi, Barcelona adalah salah satu simbol perlawanan terhadap rezim Franco, terutama bagi rakyat Catalunya yang menuntut otonomi dan identitas budaya mereka. Karenanya, Barcelona sempat menjadi sasaran penindasan dan diskriminasi dari pihak rezim, seperti larangan penggunaan bahasa Catalunya serta penghapusan bendera Catalunya dari lambang klub Barcelona. Sering juga dulunya keputusan wasit merugikan Barca di lapangan. Tapi di sisi lain, Barca juga memiliki hubungan kerjasama dan ketergantungan dengan rezim Franco dalam beberapa hal, yang salah satu benefitnya buat Barca adalah pembangunan Camp Nou, termasuk pemberian suntikan dana ketika kondisi finansial mereka berada di masa-masa sulit. Nah, tapi di sisi lain, Franco juga sangat kentara memberi dukungan kepada Real Madrid. Selama ini diyakini jika Franco memberikan dukungan politik dan ekonomi kepada klub asal ibu kota Spanyol tersebut, seperti memberikan izin untuk membeli pemain
asing, memberikan fasilitas pinjaman bank, dan mengintervensi Federasi Sepak Bola Spanyol untuk menguntungkan Real Madrid. Real Madrid juga menjadi alat propaganda Franco Bahamonde untuk menunjukkan kekuatan dan kemajuan Spanyol di dunia. Klub ini mendominasi sepak bola Eropa pada tahun 1950-an dan 1960-an dengan memenangkan 5 piala Eropa berturut-turut. Salah satu pemain bintang Real Madrid, Alfredo Di Stefano, juga diduga direbut dari Barcelona dengan campur tangan Franco Bahamonde. Hubungan antara Franco Bahamonde dan Real Madrid memang masih menjadi perdebatan. Beberapa sumber mengklaim Franco tidak terlalu peduli dengan sepak bola dan tidak terlibat secara langsung dalam urusan klub. Namun sumber lain menunjukkan bukti-bukti bahwa Franco memanfaatkan Real sebagai simbol nasionalisme Spanyol dan menekan klub-klub lain yang berseberangan dengan ideologinya. Pada akhirnya, riwayat sama-sama menunjukkan bahwa baik Barcelona dan Real Madrid sama-sama kendaraan politik Franco pada masa kekuasaannya. Di satu sisi, Franco ingin menguatkan ideologi nasionalisme Spanyol yang sentralis serta homogen melalui Real Madrid. Dan di sisi lain, bantuan-bantuan yang diberikan Franco kepada Barcelona disertai agenda menyusupkan orang-orangnya ke manajemen klub untuk menggembosi Barca sebagai lambang perlawanan Catalunya dan menjadikannya alat propaganda untuk kepentingan politiknya sendiri.